Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pertemuan 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teori komunikasi dalam self dan pesan melalui buku Introducing Communication Theory Richard West 2010, McGraw-Hill, New York. Sebelumnya, mohon izin kepada dosen pengampu pada mata kuliah teori komunikasi, Dr. Kinkin Yuliati Subarsaputi, MSI, dan teman-teman sekalian. Boleh di next? Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Kayla Nabila, Nur Adil Saluhu, Nugrul Rizky Ramadan, dan Raud Sakti. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yang pertama ada diri dan pesan. Teori komunikasi diri dan pesan terdiri dari 4 teori yang menyoroti peran penting intraperkomunikasi pribadi dalam pembuatan makna. Yang pertama, teori interaksi simbolik mengeksplorasi interaksi antara diri dan masyarakat tempat kita hidup. Yang kedua, ada pengelolaan makna yang terkoordinasi yang berkaitan dengan pencapaian makna, namun teorinya melangkah lebih jauh. Yang ketiga, teori disonansi kognitif juga melihat kemampuan seseorang dalam mengelola makna dan kebutuhan orang untuk menghindari mendengarkan pandangan yang berlawanan dengan pendapatnya. Yang keempat, ada teori pelanggaran harapan melihat secara spesifik apa yang terjadi ketika seseorang melanggar harapan kita. Selanjutnya, yang Yang pertama ada teori interaksi simbolik. Teori interaksi simbolik menurut ahli yaitu Ralph LaRosa dan Donald Cheretz pada tahun 1993 menyatakan bahwa interaksi simbolik pada dasarnya adalah kerangka acuan untuk memahami bagaimana manusia bersama-sama satu sama lain menciptakan dunia simbolik dan bagaimana dunia ini pada gilirannya membentuk perilaku manusia. Selanjutnya ada sejarah teori simbolik. Para tokoh pragmatis pada awal abad ke-20 seperti John Dewey dan William James adalah pendahulu teori interaksi simbolik. Ini bukanlah ide yang populer pada saat itu, tetapi mereka percaya bahwa realitas itu dinamis. Dengan kata lain, mereka berbeda dari banyak intelektual terkemuka lainnya pada masa itu dalam hal keyakinan ontologis mereka. Mereka menyatakan ide-ide tentang struktur sosial yang berkembang dengan mengklaim bahwa interaksi menciptakan makna, dengan arti lain makna terbentuk melalui cara orang berkomunikasi dan berinteraksi dalam konteks sosial. Selanjutnya, dan yang terakhir ada tema dan asumsi teori interaksi simbolik. Tema dalam teori interaksi simbolik meliputi yang pertama pentingnya makna bagi perilaku manusia, yang kedua pentingnya konsep diri, dan yang terakhir hubungan antara individu dan masyarakat. Selanjutnya ada asumsi. Asumsi itu meliputi manusia bertindak terhadap orang lain berdasarkan makna yang dimiliki orang lain terhadap dirinya. Yang kedua, makna tercipta dalam interaksi antar manusia. Yang ketiga, ada makna diubah melalui proses penafsiran. Yang keempat, ada individu mengembangkan konsep diri melalui interaksi dengan orang lain. Yang kelima, ada konsep diri memberikan motif penting dalam berperilaku. Yang keenam, masyarakat dan kelompok dipengaruhi oleh proses budaya dan sosial. Dan yang terakhir, struktur sosial terbentuk melalui interaksi sosial. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada manajemen makna yang terkoordinasi. Dalam teori ini juga menekankan peran penting simbol dalam komunikasi untuk menjelaskan bagaimana setiap individu maupun kelompok menghasilkan makna dalam interaksi yang terjadi. Kemudian, asumsi pengelolaan makna yang terkoordinasi. Ketika terdapat dua orang terlibat dalam satu percakapan, mereka mempunyai sejumlah pengalaman percakapan masa lalu dari realitas sosial sebelumnya. Namun, pada percakapan saat ini, mereka memunculkan realitas baru karena dua orang datang ke percakapan dari sudut pandang yang berbeda. Kemudian ada hierarki makna terorganisir. Para ahli mengusulkan urutan tingkatan untuk membantu memahami urutan makna yang berbeda pada setiap orang, mengusulkan 6 tingkatan makna, yakni isi, tindak tutur, episode, hubungan, naskah kehidupan, dan pola budaya. Next. Kemudian ada loop terpesona dan aneh. Hierarki makna yang disajikan sebelumnya menunjukkan beberapa tindakan yang lebih rendah dapat mencerminkan kembali dan mempengaruhi makna tingkat yang lebih tinggi. Dalam hal ini, setiap individu juga harus bisa mengontrol segala perilaku yang mereka perbuat. Selanjutnya ada koordinasi makna dan memahami urutan. Gary Pearson meningkatkan kita bahwa realitas sosial tidak terkoordinasi secara sempurna, sehingga hasil yang paling mungkin dicapai adalah koordinasi yang tercapai sebagian. Ada 3 hasil yang mungkin terjadi ketika dua orang berbincang, yakni mereka mencapai koordinasi,
mereka tidak tercapai koordinasi atau mereka mencapai tingkat koordinasi tertentu. Kemudian ada pengaruh pada proses koordinasi itu sendiri. Berkoordinasi dengan orang lain adalah hal yang sederhana, namun terkadang cukup menantang. Orang-orang membawa sumber daya yang berbeda ke dalam percakapan, mendorong individu untuk merespon orang lain berdasarkan pengelolaan maknanya sendiri. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Teori disonansi kognitif. Definisi teori menurut para ahli yaitu Leon Festinger menyebut perasaan tidak seimbang ini disonansi kognitif. Ini adalah perasaan yang dimiliki orang ketika mereka menemukan diri mereka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang mereka ketahui, atau mempunyai pendapat yang tidak sesuai dengan pendapat lain yang mereka anut. Asumsi teori disonansi kognitif. Teori disonansi kognitif menjelaskan bagaimana perilaku dan keyakinan dapat mengubah sikap seseorang. Fokusnya adalah bagaimana inkonsistensi antar kognisi berdampak. Ada banyak asumsi yang membuat CDT. Menurut materi pengantar, ada 4 asumsi dasar teori ini. Yang pertama, manusia menginginkan konsistensi dalam keyakinan, sikap, dan perilakunya. Yang kedua, disonansi tercipta oleh inkonsistensi psikologis. Yang ketiga, disonansi adalah keadaan permusuhan yang mendorong orang melakukan tindakan dengan dampak yang dapat diukur. Yang terakhir, disonansi memotivasi upaya untuk mencapai kesesuaian dan upaya menuju pengurangan disonansi. Konsep dan proses disonansi kognitif. Konsep dan proses disonansi kognitif berawal dari adanya suatu kepercayaan yang digenggam, tetapi saat melakukan kepercayaan tersebut, perilakunya itu terbanding terbalik dengan kepercayaan itu. Oleh sebab itu, para ahli mulai memprediksi adanya konsep serta prosesnya, yaitu memprediksi dari yang pertama besaran disonansi, yang kedua mengatasi disonansi, ketiga disonansi kognitif dan persepsi, keempat pembenaran minimal, dan terakhir teori disonansi kognitif dan persuasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ada teori pelanggaran harapan. Teori pelanggaran harapan dapat mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain dan bagaimana suatu pesan komunikasi yang kita sampaikan dapat mempengaruhi harapan tersebut. Teori pelanggaran harapan menyatakan bahwa orang mempunyai ekspektasi terhadap perilaku nonverbal yang orang lain lakukan. Asumsi teori pelanggaran harapan. Teori pelanggaran harapan berakar pada bagaimana pesan disajikan kepada orang lain dan jenis perilaku yang dilakukan orang lain selama percakapan itu terjadi. Selain itu, ada 3 asumsi yang turut memandu dalam teori ini, yaitu yang pertama, harapan akan mendorong interaksi manusia. Yang kedua, harapan terhadap perilaku manusia harus dipelajari. Yang ketiga, orang membuat prediksi tentang perilaku nonverbal. Asumsi ini berkaitan dengan prediksi yang dibuat orang mengenai komunikasi nonverbal. Selanjutnya adalah pelanggaran valensi. Valensi pelanggaran mengacu pada penilaian positif atau negatif terhadap perilaku yang tidak terduga. Valensi pelanggaran berfokus pada penyimpangan suatu harapan. Valensi pelanggaran memerlukan pemahaman atas suatu pelanggaran melalui interpretasi dan evaluasi. Komunikator mencoba menafsirkan makna suatu pelanggaran dan memutuskan apakah mereka menyukainya. Yang selanjutnya adalah valensi penghargaan komunikator. Tidak semua pelanggaran terhadap perilaku yang diharapkan akan menghasilkan persepsi negatif. Burgon berpendapat bahwa orang mempunyai potensi untuk memberi penghargaan atau hukuman dalam percakapan dan berpendapat bahwa orang membawa karakteristik positif dan negatif dalam suatu interaksi. Menurut teori pelanggaran ekspektasi, penafsiran pelanggaran sering kali bergantung pada komunikator dan juga nilai yang dimilikinya. Selanjutnya ada keterkaitan contoh kasus dan subbab materi. Nah, keterkaitan contoh kasus tersebut dengan interaksi simbolik, yaitu sebagaimana kita lihat para pemotor tersebut melanggar suatu komunikasi dalam interaksi simbolik, yaitu mereka nekat menerobos palang pintu kereta yang seharusnya sebagai tanda agar berhati-hati dan menunggu sampai palang dibuka. Kemudian keterkaitan dengan manajemen makna yang terkoordinasi, dalam hal ini dapat kita pahami bahwa adanya peran penting dari palang pintu itu sendiri, yang seharusnya dapat menjadikan interaksi simbolik yang bisa memberikan makna yang seharusnya. Namun, segerombolan pemotor atau sekelompok tersebut tidak sejalan pemaknaannya dengan kelompok lain yang hanya terkoordinasi oleh para pelanggan.
Baik, keterkaitan contoh kasus dan subbab materi pada teori disonansi kognitif. Jika sesuai dengan subbab ini, seharusnya para pengemudi yang menerobos merasakan bahwa hal yang mereka lakukan tersebut tidaklah benar dan tidak sesuai dengan yang harusnya terjadi. Dan juga akan adanya rasa tidak nyaman dari diri mereka dan juga orang lain yang berhubungan. Selanjutnya ada keterkaitannya dengan teori pelanggaran harapan. Dalam penjelasannya, teori ini mengatakan bahwa setelah adanya norma-norma komunikatif yang dilanggar, para kelompok tersebut akan mendapat keuntungan maupun sebaliknya, karena hal tersebut dilihat dari bagaimana pelanggar tersebut memandangnya atau dari persepsi si pelanggar. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.